warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Belinda Dianistianingrum, biasa dipanggil Belinda, dari program studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum bioteknologi pangan dengan tema fermentasi roti. Tujuan praktikum bioteknologi pangan itu sendiri adalah untuk mengetahui perubahan yield hasil metabolisme dari mikroorganisme yang digunakan. Nah, penasaran kan gimana hasilnya? Yuk tonton terus videonya! Sebelum memulai membuat roti, jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun ya, agar tangan kita bersih dan higienis. Roti dapat mengembang dengan tekstur lembut dan berongga-rongga sebenarnya berhubungan dengan reaksi kimia, biologi, fisika, dan juga mikrobiologis. Contoh peristiwa kimia yaitu reaksi pencoklatan pada akhir pemanggangan roti. Peristiwa biologi terjadi pada saat fermentasi dengan ragi. Peristiwa fisika terjadi saat pengulanan adonan. Dan peristiwa mikrobiologis terjadi karena perubahan yeast atau ragi. Nah, ragi akan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu nih alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan meliputi baskom, oven, timbangan dapur, loyang, gelas, wicks, kain, kulkas, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 300 gram tepung terigu, 35 gram gula, 1 butir telur, 140 ml air, 4 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok makan ragi, dan 2 sendok makan susu bubuk. Pertama-tama, tepung terigu ditimbang sesuai takaran. Tepung terdiri dari pati dan protein. Menurut Saifuddin et al. Tahun 2017, komponen terpenting yang membedakan tepung terigu dengan bahan lain adalah kandungan protein jenis glutenin dan gliadin. Glutenin adalah protein yang berbentuk lurus panjang. Sedangkan gliadin adalah protein dengan struktur yang lebih padat atau kompak. Dua jenis protein ini dengan adanya air dapat membentuk jaringan yang disebut jaringan gluten. Selanjutnya, gula ditimbang sesuai takaran. Menurut Saragih et al. Tahun 2017, gula pada roti berfungsi sebagai makanan ragi selama fermentasi, sehingga dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Bahan-bahan lain yaitu lemak atau minyak. Menurut Mulyani tahun 2018, lemak digunakan dalam pembuatan roti sebagai shortening, karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, kelembutan, dan flavor. Selain itu, penambahan lemak menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat roti bertambah. Pemakaian susu dalam pembuatan roti bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi. Susu mengandung kasein, laktosa, dan kalsium. Susu juga meningkatkan efek terhadap warna kulit roti dan memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya. Dalam proses pembuatan roti, telur berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, memberikan rasa yang lebih enak, dan membantu untuk memperlemas jaringan gluten karena adanya lecitin dalam telur yang mengakibatkan roti menjadi lebih empuk dan lemas. Selanjutnya adalah air. Menurut Budi Listian tahun 2017, dalam pembuatan roti, air mempunyai banyak fungsi. Air memungkinkan terbentuknya gluten, berperan mengontrol kepadatan adonan, melarutkan dan menyebarkan bahan-bahan lain, serta menjadikannya dapat dicerna. Air juga memungkinkan terjadinya kegiatan enzim. Bahan lainnya adalah garam. Menurut Hussein tahun 2013, peran garam dalam pembuatan roti adalah untuk meningkatkan aroma dan rasa.
meningkatkan kekuatan gluten, dan menghambat aktivitas ragi yang berlebihan. Ion-ion yang dihasilkan akan membuat ikatan protein menjadi lebih kokoh, sehingga adonan menjadi lebih elastis. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan ragi dengan cara menuangkan air hangat pada gelas, lalu ditambahkan setengah sendok teh gula, kemudian 1 sendok makan ragi dituangkan dan diaduk rata. Tunggu selama 5 menit. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal yang membutuhkan gula sebagai media untuk tumbuh. Menurut Wulandari dan Lembong tahun 2016, penambahan gula dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan ragi. Aktifnya ragi yang digunakan dapat dilihat dengan terbentuknya buih pada campuran larutan ragi dan larutan gula. Langkah selanjutnya yaitu semua bahan kering seperti tepung terigu, gula, garam, vanili bubuk, dan susu bubuk dimasukkan dalam baskom dan diaduk hingga rata dengan whisk. Lalu, 1 butir telur dimasukkan. Kemudian, ragi yang sudah aktif dimasukkan dan diaduk lagi. Selanjutnya, sedikit demi sedikit air ditambahkan. Diaduk lagi. Nah, saatnya diuleni nih. Pakai tangan aja. Ingat ya, tangan harus bersih. Adonan diuleni sampai kalis. Saat adonan setengah kalis, minyak sayurnya dimasukkan, lanjut uleni lagi, sampai benar-benar kalis. Pada proses pengulenan, berpengaruh dalam pengembangan roti. Syahputri dan Mardani tahun 2015 menyatakan bahwa daya serap air yang tinggi pada tepung akan membantu pembentukan gluten saat proses pencampuran. Dengan pengulenan adonan, kesempatan protein untuk membentuk crossling atau ikatan silang menjadi lebih besar. Ikatan silang yang membentuk gluten tersebut, apabila terbentuk dengan baik, akan membentuk ikatan yang kuat dan elastis. Berdasarkan hal tersebut, kemampuan tepung untuk mengikat air dapat mempengaruhi sifat-sifat adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Aisyah et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tepung yang mengikat sedikit air menghasilkan adonan yang tidak elastis dan kaku. Sedangkan tepung dengan daya ikat air yang baik akan menghasilkan adonan yang elastis dan mudah mengembang. Nah, ini adonan sudah kalis. Langkah selanjutnya, olesi loyang dengan minyak agar adonan tidak lengket. Lanjut, adonan dipipihkan dan digulung seperti itu sesuai dengan ukuran loyang ya. Lalu, letakkan pada loyang. Ukur tinggi adonan. Hasil pengukuran sebelum fermentasi setinggi 2 cm. Tutup loyang dengan kain
untuk menciptakan kondisi anaerob karena menurut Andaka dan Arumsari tahun 2016, Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob. Lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit untuk fermentasi pertama. Setelah 30 menit, adonan diambil untuk diuleni lagi seperti proses awal. Diukur tingginya, dihasilkan setinggi 3 cm. Kemudian dimasukkan kulkas selama 30 menit untuk fermentasi kedua. Setelah pengulenan, adonan didiamkan 30 menit bertujuan untuk memberikan kesempatan terjadinya proses fermentasi. Sebenarnya, fermentasi adalah proses berubahnya enzim-enzim pada mikroorganisme, yaitu ragi, Saccharomyces cerevisiae. Tujuan fermentasi atau peragian adonan yaitu untuk pematangan adonan sehingga mudah ditangani dan menghasilkan produk bermutu baik. Selain itu, fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa roti. Di dalam ragi, terdapat beberapa enzim yaitu protease, lipase, invertase, maltase, dan zimase. Protease memecah protein dalam tepung menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap sel kamir untuk membentuk sel baru. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserin. Namun, menurut Berlian dan Aini tahun 2016, enzim yang penting dalam ragi adalah invertase, maltase, dan zimase. Invertase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa dan zimase memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Menurut Rosida et al. Tahun 2020, akibat dari fermentasi ini, timbul komponen-komponen pembentuk flavor roti, di antaranya asam asetat, aldehid, dan ester. Reaksi kimia fermentasi sebagai berikut. Yang terjadi pada pati saat proses fermentasi yaitu, ketika pati ditambah air, enzim amilase yang terdiri dari alfa amilase dan beta amilase akan mengubah pati menjadi komponen yang sederhana seperti maltosa dan glukosa. Maltosa selanjutnya diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat di dalam ragi. Glukosa selanjutnya dipakai oleh ragi untuk melakukan proses fermentasi. Pada saat fermentasi, glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Selama fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. CO2 yang terbentuk akan terperangkap di dalam jaringan gluten. Makin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk, maka CO2 yang terperangkap semakin banyak, sehingga rongga-rongga yang terbentuk pada roti semakin banyak dan adonan semakin mengembang. Suhu dan lamanya fermentasi menjadi faktor yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya adonan. Menurut Azizah et al. Tahun 2012, Saccharomyces cerevisiae akan tumbuh optimal kisaran pada suhu 30-35 derajat Celcius dan puncak produksi alkohol tercepat pada suhu 33 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung lambat dan sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka Saccharomyces cerevisiae
akan mati, sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung. Lama fermentasi juga berkaitan tentang pertumbuhan ragi. Setelah 30 menit, adonan dikeluarkan dari kulkas, lanjut diukur tingginya. Hasil fermentasi yang kedua menghasilkan tinggi 3,5 cm. Jadi, pada perlakuan ini, volume adonan selama fermentasi mengembang setinggi 1,5 cm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dari fermentasi pembuatan roti tawar, disimpulkan bahwa perlakuan dengan jumlah 1 sendok teh ragi dan fermentasi selama 3 kali pada suhu ruang menghasilkan pengembangan roti yang paling baik, yaitu mengembang setinggi 5,5 cm. Hal ini karena proses fermentasi 3 kali akan menghasilkan semakin banyak gas CO2, sehingga adonan roti semakin mengembang. Selain itu, suhu ruang sekitar 30-35 derajat Celcius merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan ragi. Langkah yang terakhir pembuatan roti tawar adalah pemanggangan. Adonan dimasukkan pada oven low budget ini. Selama pemanggangan, ragi akan mati, namun adonan akan tetap mengembang. Hal ini terjadi karena CO2 yang terbentuk menguap dengan adanya panas, dan air yang ada di adonan juga menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang memerangkap CO2 akan terdesak dan akan ikut mengembang. Menurut Haryani et al. Tahun 2017, gula dan amino acid atau asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard, yaitu reaksi yang membentuk melanoidin yang berwarna coklat. Seiring dengan naiknya suhu, gula-gula yang dihasilkan dari proses fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi akan membentuk berbagai komponen dan memberikan flavor atau aroma baru pada roti. Yeay, roti tawarnya udah matang. Lihat, warnanya menjadi kecoklatan karena reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Aroma yang terbentuk juga khas aroma roti. Menurut Rahmat Dhani dan Saputra, tahun 2019, aroma khas produk panggang dihasilkan oleh beberapa reaksi, di antaranya reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Nah, seperti ini guys, kalau dilihat lebih dekat, ada rongga di dalam roti, serta teksturnya lembut dan elastis. Nah, gimana? Menarik kan videonya? Aku pribadi minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. See you!